Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Kita lanjutkan dialog. Tadi sudah mendengar penjelasan dari Mas Hanta. Kita ke Pak Hanif. Pak Hanif, tadi ada yang dikatakan oleh Mas Hanta, paling tidak PKB ini berhasil memporak-porandakan koalisi perubahan untuk persatuan. Tanggapannya? Ya entahlah, kita kan tidak pernah ada pikiran begitu. Kita hari ini tuh bisa bareng-bareng sama Nasdem, mengusung Mas Anies sama Gus Imin. Nah ini kan memang benar-benar jalan Tuhan, ya. Ini benar-benar takdir politik gitu. Jadi kita nggak ada pikiran misalnya untuk mengganggu apalagi dengan istilah memberantakan yang lain, tidak sama sekali. Komunikasi kita dengan seluruh partai politik berjalan dengan baik, tapi ya biasalah dalam proses berjalan gitu. Ada yang saya sering nongkrong tapi malah nggak cocok-cocok, ya kan? Yang ada yang sekali nongkrong malah langsung cocok, kira-kira gitu. Jadi jangan pakai istilah itulah Mas, karena kita ini tidak ada sedikit pun misalnya ngambil posisi yang seperti itu. Dan coba kita lihat deh, PKB ini selalu komited, selalu loyal dengan Pak Jokowi 10 tahun. Kita komit, kita loyal dengan Pak Prabowo ketika di KKIR kita juga komit dan loyal. Jadi itu menjadi karakter dari PKB. Sehingga ketika hari ini kita mengambil keputusan bersama-sama dengan Nasdem untuk Mas Anies dan Gus Imin, ya ini memang sudah bagian dari takdir politik lah, karena memang kita semuanya butuh takdir politik untuk Indonesia yang lebih baik. Ya, kita tangkap poinnya. Tapi tadi ada yang menarik juga yang disampaikan oleh Mas Hanta. Kita kan fokus soal alasan kenapa Gus Imin yang dipilih ya. Ini kan ada 3 faktor ya yang mempengaruhi. Tadi Mas Hanta menyampaikan faktor kandidasi, kemudian elektoral dan pengaruh dari Presiden Joko Widodo. Itu betul nggak sih, Bang Hanif? Ya kalau dari sudut pandang Nasdem tentunya Coy lebih tahu. Tapi kalau dari sudut pandang kita emang pertama-tama bahwa ini kan selaras dengan apa yang menjadi mandat Muktamar PKB yang menghendaki Gus Imin ini untuk maju sebagai capres ataupun sebagai cawapres. Yang kedua, kalau misalnya bicara soal hitungan politik, ini juga memang keberadaan pasangan ini juga bisa jadi saling melengkapi. Kita tahu misalnya Pak Anies Baswedan kan relatif oke lah di banyak daerah. Tapi misalnya di Jawa Timur, Jawa Tengah yang notabene memang basis PKB kan beliau masih butuh effort yang lebih besar. Oleh karena itu tadi dalam pidato juga Bang Surya Paloh juga menyampaikan ini seperti botol ketemu tutup gitu. Jadi ada saling lengkap. Nah di luar itu tadi sudah disinggung oleh Gus bahwa dari sisi perjalanan aktivisme politik baik dari Bang Surya, Gus Imin dan Mas Anies ini kan sudah proses yang yang mereka lama saling mengenal, jadi sudah tahu apa isi kepala masing-masing, sudah tahu gayanya gimana. Bang Hanif, singkat saja Bang Hanif, berarti artinya Bang Hanif membantah ya bahwa ini ada pengaruh dari Presiden Joko Widodo seperti yang tadi disampaikan Mas Hanta. Berarti Anda membantah soal itu? Wah, kalau saya soal itu saya nggak tahu terus terang. Saya harus jawab nggak tahu. Tetapi bahwa pada intinya kita ini tetap berpikiran karena ini 10 tahun ini kita bersama dengan pemerintah. Tentu saja hal-hal baik yang dari pemerintah itu semuanya pasti berkepentingan untuk dijaga. Kalau kita bicara misalnya kayak perubahan, kan sebenarnya kita juga tahu bahwa perubahan itu sudah sesuatu yang nggak bisa ditolak. Tapi dimanapun yang namanya perubahan itu pasti tidak pernah menafikan juga hal-hal baik yang ada. Itu kalau bahasa usul fikihnya itu al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi memelihara hal-hal lama yang baik, mengambil hal-hal baru yang lebih baik. Baik, kita ke Bang Pipin. Bang Pipin, artinya nanti dalam pembahasan di Majelis Syuro sendiri akan membahas mengenai apa tadi juga disampaikan oleh Mas Hanta begitu ya, bahwa ini sebenarnya pertarungan tidak hanya pertarungan partai politik tetapi juga dari sosok itu sendiri. Kemudian dari suara Caimin sendiri sebenarnya juga sangat membantu dari NU. Bagaimana tanggapannya? Ya, kami tentu berhitung ya bahwa yang hari ini peristiwa bersejarah tentu bagi PKB, Nasdem dan di Koalisi Perubahan bagi PKS juga. Dan kami ingin menegaskan bahwa PKS tegak lurus mengusung Mas Anies Baswedan sebagai calon presiden. Saya kira itu yang paling penting yang ingin kami sampaikan. Adapun yang kedua, cawapres, sebagaimana kami tentu masih memegang piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu, di mana memang diserahkan kepada Pak Anies dan kemudian hari ini mungkin Pak Anies sudah memutuskan, tetapi di internal kami harus membahas ini di Musyawarah Majelis Syuro. Jadi rute itu, aturan itu, legal formal itu yang harus kamu lalui ya
Dan kami yakin insya Allah ya dengan diputuskannya Caimin sebagai calon wakil presidennya Mas Anies, maka insya Allah ini akan yang terbaik. Jadi kami konsisten di situ, tetapi tadi kami harus ikut musyawarah maju syuro. Itu dia. Dan yang kedua, kami harus tegaskan bahwa kami kalau kita ingin menang, maka tentu harus bersatu. Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Maka tadi Presiden PKS menegaskan bahwa sesungguhnya kami menghormati dan memahami keputusan sahabat kami Partai Demokrat, tetapi kami sangat berharap bahwa Partai Demokrat bisa bergabung dengan Koalisi Perubahan agar kekuatan 4 partai ini strong gitu, agar optimal begitu. Jadi saya kira itu. Oke, Bang Pipin, saya mau mendalami tadi ada hal yang belum tergali. Kalau Bang Pipin menyampaikan bahwa ini kan PKS belum menentukan sikap. Sikapnya ini akan menerima Gus Imin atau tidak diputuskan di musyawarah Majelis Syuro. Artinya apakah ini bisa diartikan bahwa ya bisa saja setuju atau enggak, atau memang murni suara dari internal ini menyetujui Gus Imin? Yes, kita tentu dari DPP, saya sebagai juru bicara tidak bisa mendahului keputusan musyawarah maju syuro. Kami tentu harus menghormati domain keputusan cawapres dibahas di maju syuro. Adapun hasilnya tentu maju syuro yang akan menetapkan. Makanya bagi kami saat ini tentu kami berkomunikasi, kami bersyukur sudah berkomunikasi dengan Pak Surya Paloh, kemudian dengan Pak Anies Baswedan, dan insya Allah dalam waktu dekat juga tadi kami dapat konfirmasi dari PKB akan hadir juga ke kantor DPP PKS untuk silaturahim. Saya kira sampai kepada kita ingin saling mengelamar harus ada proses ta'aruf, saling mengenal satu dengan yang lainnya. Tidak bisa langsung misalnya kita kawin paksa atau kawin lari begitu. Jadi kami ingin memenuhi kriteria di mana kalau kita ingin bekerja sama ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah ta'aruf, saling mengenal. Yang kedua adalah tafahum, saling memahami satu dengan yang lain. Baru kemudian kita bisa ta'awun, saling menolong atau bekerja sama satu dengan yang lainnya. Jadi saya kira tahapan itu yang ingin kami bangun. Jadi kami harus menyampaikan bahwa kita punya legal standing yang jelas, kita ingin keputusan ini legal formal, jelas musyawarah maju syuro yang memutuskan, sehingga saya kira kami punya mekanisme dalam mengambil keputusan yang establis, yang mapan, bahwa musyawarah maju syuro lah pengambil keputusan utama dalam memutuskan siapa capres-cawapres. Baik, kita ke Gus Coy. Gus Coy, tadi kita sama-sama mendengarkan dari Mas Hanta yang menjelaskan bahwa paling tidak ditanyakan langsung kepada Gus Coy, ini benar tidak ada campur tangan gitu ya cawe-cawe dari Presiden Joko Widodo mengenai pilihan Caimin ini? Memang publik ragu atas independensinya Pak Surya Paloh. Selama ini kan sudah terbukti salah satu ketua umum partai yang tidak bisa diatur-atur, yang tidak bisa diobok-obok ya, oleh siapapun dari luar kan Surya Paloh. Jadi keputusan ini atas dasar pikiran, hati, feeling, berbagai referensi dan kepentingan untuk bangsa dan negara, murni. Oke, itu satu. Jadi itu perlu kita tegaskan. Yang kedua, terkait dengan PKS, saya yakin PKS meskipun tetap ada mekanisme seperti yang disampaikan tadi, ada ta'aruf, tafahum, ta'awun. Sebetulnya sudah lama ta'aruf itu dalam bentuknya yang ya, tafahum sudah lama, ta'awun. Jadi sekarang itu tinggal ta'awun sebetulnya. Dan PKS itu kan punya dalil al-istiqomatu afdhalu min alfi karomah. Jadi konsisten itu lebih afdol ketimbang 1000 kemuliaan. Nah, sehingga PKS akan tetap berada di koalisi perubahan. Saya kira demikian. Oke, baik. Jadi artinya membantah ya Gus Coy ya, ada pengaruh dari Presiden Joko Widodo dalam pemilihan Gus Imin ini. Saya mau ke Oke. Ya, saya mau ke Mas Hanta kalau gitu. Jadi indikator yang tadi disampaikan Mas Hanta, 3 faktor tadi salah satu adalah soal pengaruh Presiden Joko Widodo, itu indikatornya dari mana Mas Hanta? Jadi Vita, 3 faktor itu 3 faktor pertimbangan Nasdem, kalkulasi Nasdem yang saya analisa ya. Jadi bukan campur tangan Pak Jokowi, bukan pengaruh Jokowi. Jadi poinnya keliru. Poin saya adalah pertimbangan Partai Nasdem. Dia mempertimbangkan satu, mengkalkulasi dari sisi kandidasi. Pencalonan dengan gabung PKB dan Nasdem sudah lebih dari 20%. Selesai bagi Nasdem. Bisa berlayar Anies dengan Pak Muhaimin. Yang kedua,
faktor eleksi atau election tadi, pertimbangan elektoral supaya saling melengkapi, Anies lemah di mana, membutuhkan wakil di mana. Itu jadi pertimbangan seperti saya jelaskan. Yang ketiga, nah, Partai Nasdem mempertimbangkan Pak Jokowi. Poin saya begini, dengan beda dong kalau bergabung dengan PKB dengan Demokrat itu beda dalam pandangan Pak Jokowi pasti. PKB kan partainya pendukung Pak Jokowi di dalam pemerintahan semua. Narasi perubahan apakah terus diusung, nggak bisa sekeras ini lagi menurut saya. Sekarang itu kalau bicara narasi pemenangan Jokowi dalam tanda petik. Kenapa? Kita lihat tiga poros koalisi. Ganjar didukung oleh P3 dan PD Perjuangan, partai dalam koalisi Pak Jokowi. Pak Prabowo, PAN, Golkar dan Gerindra, 3 partai pendukung Pak Jokowi. 5 partai, ada 7 dalam pemerintahan. Dan sekarang Nasdem dan PKB yang juga di dalam pemerintahan mendukung Anies dan Muhaimin adalah partai pendukung Jokowi. 2 partai di luar Pak Jokowi sekarang tidak ada kawannya. Meskipun PKS akan yakin realitas hari ini PKS belum menentukan sikap dan Partai Demokrat belum menentukan sikap. Sekarang ada 3 poros. 3 poros ini berasal dari partai-partai di dalam pemerintahan Pak Jokowi. Nah, ini poin saya. Mungkin bisa jadi pertimbangan Partai Nasdem adalah tidak diametral lagi. Jarak jauh dengan Pak Jokowi sekarang menjadi relatif Gus Coy akan semakin bagus komunikasi dan seterusnya. Yang kedua, yang penting bagi saya adalah hati dari ini kelihayan ya, pengalaman jam terbang juga. PKB ini memang seksi, hati-hati dengan langkah kudanya PKB. Saya sejak awal mengatakan itu dinamika Pilpres 2019 seterusnya, dan itu sah-sah saja dalam soal taktik politik ya, Mas Hanif ya. Dan ini yang saya kira menarik ya, jadi pertimbangan semua partai politik. Nah, yang menarik apa? Kan PKB itu antara Prabowo dan Ganjar, Mas Ganjar dan Pak Prabowo ada dipanggil ketemu Mbak Puan bersama kemarin beberapa hari yang lalu dengan koalisi Pak Prabowo, tiba-tiba bersama Anies dan Nasdem. Ini yang menarik ini. Tapi bagi saya, misalnya dari sisi Pak Prabowo, lebih baik bagi Pak Prabowo itu lebih baik PKB bersama Anies daripada bersama Mas Ganjar. Karena itu akan semakin terkonsolidasi, Mas Hanif. Pemilih PKB itu kalau berdasarkan survei paling banyak sekarang ke Ganjar. Akan terkonsolidasi kan, kedua ke Pak Prabowo, baru ke Mas Anies. Nah, ini tantangannya Gus Coy ini yang juga punya darah PKB dan NU. Nah, bagaimana memindahkan pemilih PKB itu menjadi pemilih Anies Baswedan. Akhir pendaftaran itu Oktober sampai dengan 25 November. Peta politik itu kita dan Sera baru betul-betul terkonfirmasi adalah tanggal 25 November jam 23.59 lebih 59 menit. Ketika KPU menutup, jadi ada dinamika politik yang mungkin saja berubah. Sebelum jalur kuning melengkung, sebelum ditutup oleh KPU, dinamika politik kita mungkin bisa terjadi. Tapi saya berharap tidak 2 pasang lah, akan terjadi 3 poros politik. Anies berlabuh bersama Pak Muhaimin, Mas Ganjar dengan wakilnya, Pak Prabowo dengan wakilnya. Dan kemungkinan Pilpres akan berlangsung dalam 2 putaran. Kalau PKS nggak gabung, ada potensi 4 poros. Kalau PKS bersama P3 dan Demokrat. Tapi nampaknya dari Mas Pipin, saya lihat dari konferensi persnya PKS menghormati Partai Demokrat, menghormati deklarasi hari ini, menghormati sikap PKB bergabung. Dari kalimatnya ada potensi bergabung seperti Gus Coy sampaikan tadi. Tapi kita apresiasi lah, deklarasi lebih awal ini saya kira perlu diapresiasi ketimbang di ujung, dan kita harus apresiasi apapun alasannya. Mas Hanta, terima kasih Manta. Oke, baik. Terima kasih banyak. Ini sebenarnya banyak sekali pertanyaan, tapi sayang sekali karena waktunya terbatas. Ya. Terima kasih banyak untuk Mas Hanta, Gus Coy, kemudian Bang Pipin dan juga Bang Hanif atas waktunya. Terima kasih Sudah bergabung bersama kami. Mas Hanif, Gus Hanif, Mas Pipin. Terima kasih Mas Hanta, ya Mas Hanif, ya. Nif, ya.